Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah din, adalah agama yang Allah turunkan kepada manusia untuk mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Tidak ada satupun perkara yang ditinggalkan oleh Islam kecuali Islam menjelaskan status hukum perkara tersebut. Dan yang pasti aturan Islam untuk manusia itu bukan untuk menyengsarakan manusia. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu litashqa, untuk menyusahkan kalian, untuk membuat kalian menderita. Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107 berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini memberitakan kepada kita bahwa Rasulullah SAW sebagai Rasul diutus oleh Allah SWT dengan membawa risalah. Dan risalah tersebut tatkala diamalkan, tatkala diterapkan akan menghasilkan rahmah. Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya mengatakan, makna ayat ini adalah wa ma arsalnaka ya Muhammad, tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad bisyara'i wal ahkam illa rahmatan lil alamin, dengan syariah, dengan hukum-hukum, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, ketika kita menerima Islam secara kafah, lalu mengamalkan dalam kehidupan, maka kebahagiaan fid dunya wal akhirah akan didapatkan. Tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang patut juga dicatat bahwa syariat Islam yang Allah turunkan bukan hanya mengatur perkara ibadah, bukan hanya mengatur perkara-perkara individual, tetapi juga mengatur perkara sistem pemerintahan, sistem ekonomi, politik, pendidikan, sistem pergaulan, bahkan juga hukum tentang jinayat, muamalat, yang semua hukum-hukum itu tidak bisa diterapkan kecuali oleh sebuah negara, sebuah institusi daulah. Dan dalam Islam, institusi itu tak lain adalah daulah khilafah. Maka ketika Islam secara kafah tadi diterapkan oleh daulah khilafah, akan mewujudkan rahmah, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi lil alamin, lin nasi jami'a, bahkan dalam sebagian tafsir lil insi wal jin, untuk manusia dan jin, bahkan semua yang ada di muka bumi ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah membuktikan ketika umat Islam berada dalam daulah khilafah, kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan. Di dalam sejarah dicatat, pada masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, pada saat itu Mu'ad bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Dan pada setiap tahun ketika Mu'ad bin Jabal memungut zakat, lalu kemudian tidak dikembalikan kepada mereka-mereka yang miskin, ternyata zakat itu masih sisa. Lalu kemudian sepertiga dibawa pada Sayyidina Umar, dan beliau katakan, kembalikan itu. Lalu kemudian Mu'ad mengatakan, kenapa aku bawa ke sini? Karena aku di sana tidak menjumpai orang-orang miskin. Demikian beberapa tahun. Artinya pada saat itu tidak ditemukan orang-orang miskin yang berhak menerima zakat. Mana negara yang sekarang seperti itu? Demikianlah yang terjadi pada saat itu. Kemakmuran, kesejahteraan bisa diwujudkan ketika Islam diterapkan secara kafah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Islam justru yang lebih penting
bukan hanya fit dunya. Justru yang tidak kalah pentingnya adalah rahmat Allah yang akan diterima oleh mereka yang menerima dan meyakini fil akhirah. Dan itulah yang kita inginkan, itulah yang kita pinta, mendapatkan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan untuk yang kedua ini tak mungkin bisa didapatkan kecuali mengimani, mengamalkan secara kafah seluruh syariah. Dan ini lagi-lagi tak mungkin kita bisa menjalankannya, tak mungkin kita bisa menerapkan kecuali dengan tegaknya daulah khilafah yang menerapkan Islam secara kafah. Maka siapapun yang menginginkan rahmat Islam mewujud menjadi rahmatan lil alamin, tidak ada pilihan lain kecuali tegakkan daulah khilafah ar-rasyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.